Hai, apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas standarisasi Quran bagian yang ketiga. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung pelayanan Al-Hayat Indonesia melalui Patreon. Jangan lupa like dan subscribe videonya. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas diakui oleh Tuhan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dapat dengan tepat membedakan firman kebenaran. Sekarang kita akan melihat kodifikasi Quran keempat oleh Ibn Mujahid. Abu Bakar Ahmad Ibn Musa Ibn Al-Abbas Ibn Mujahid Al-Atashi, hidup antara tahun 859 sampai 936 Masehi, adalah seorang cendekiawan Islam yang paling terkenal karena menetapkan 7 bacaan Al-Quran kanonik atau kiraat di dalam karyanya kitab Al-Sabah fil Kiraat. Dia juga terkenal karena menyampaikan tuduhan tafsir Al-Quran sesat yang membuka kembali persidangan Mansur Al-Halaj yang akhirnya menyebabkan eksekusinya atas perintah Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir. Kita akan membahasnya dari The Second Canonization of the Quran karya Shadi Hanaser. The Second Canonizations of Quran by Ibn Mujahid ditulis oleh Profesor Shadi Hanaser. Siapakah Profesor Shadi Hanaser? Profesor Nasser adalah Associate Professor of Near Eastern Languages and Civilizations. Dia mengajar mata kuliah sastra Arab dan peradaban Islam. Jabatan sebelumnya adalah sebagai dosen universitas dalam studi Arab klasik di University of Cambridge, UK, Inggris, di Fakultas Studi Asia dan Timur Tengah. Profesor Shadi memulai PhD-nya di Universitas Harvard dalam studi Arab dan Islam di bawah pengawasan Wolfhard Heinrich. Dia menyelesaikan PhD-nya pada tahun 2011. Dari tahun 2009 sampai 2012, ia menjadi lektor senior bahasa Arab dan koordinator program bahasa Arab di Universitas Yale. Pada tahun 2013, ia diangkat sebagai dosen universitas dalam studi bahasa Arab klasik di University of Cambridge, UK. Dan saya memberikan Anda linknya di situ untuk langsung masuk ke harvarduniversity.edu kepada Profesor Shadi Hanaser dan Anda bisa melihat artikel-artikel dan buku-buku yang sudah ditulis oleh Profesor Shadi Hanaser. Dalam kitab Al-Sabah fil Kiraat, Ibn Mujahid menetapkan 7 kiraat atau 7 bacaan Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai 7 kanonik atau standar pembacaan Quran. 3 dari pembacanya berasal dari Kufah, sementara yang lain berasal dari Mekah, Madinah, Damaskus, dan Basra. Semuanya adalah pusat pembelajaran Islam awal. Ketujuh kiraat itu adalah pembaca Medina Nafi, pembaca Mekah Ibnu Katsir, pembaca Damaskus Ibn Amir, pembaca Basran Abu Amar, pembaca Kufan Al-Kisai, pembaca Kufan Hamzah Az-Zayyad, pembaca Kufan Ashim bin Abi Al-Najud. Tekad Ibn Mujahid untuk mengkanonisasi hanya 7 bacaan yang kemudian beredar dengan mengorbankan yang lain ditegakkan oleh peradilan Abbasiyah pada zamannya. Segera setelah tindakannya, seorang cendekiawan bernama Ibn Miksam secara terbuka dipaksa untuk meninggalkan pendapat yang dianut secara luas bahwa setiap pembacaan garis konsonan dasar yang sesuai dengan tata bahasa Arab dan masuk akal dapat diterima. Keputusan ini sebenarnya mengesahkan 7 set kiraat yang dipilih oleh Ibn Mujahid sebagai satu-satunya kiraat yang dapat diterima secara resmi. Tidak lama setelah itu, ulama lainnya, Ibn Shanabut, dipaksa dengan cara yang sama untuk menarik kembali pandangan bahwa boleh menggunakan bacaan Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Artinya, hanya varian yang terbatas pada perbedaan dialek yang dikaitkan dengan mereka dan bukan varian substansial yang telah dihilangkan Utsman dari pembacaan Al-Quran. Selama berabad-abad, sebagian besar dari 7 bacaan kanonik juga tidak digunakan. Hanya bacaan Nafi dan Hafs yang digunakan secara luas di dalam prakteknya. Riwayah pembacaan Nafi Wars telah lama digunakan di Maghrib, bagian barat Afrika di bawah kekuasaan Islam, yaitu Maroko, Aljazair, dan lain-lainnya. Jadi tadi kita melihat bahwa dalam tekanan politik dinasti Abbasiyah pada waktu itu, umat Islam tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan bacaan Mushaf Ubay bin Ka'ab ataupun Ibn Mas'ud yang berbeda jumlah surahnya dan jumlah konsonan kata-katanya.
Yang diperbolehkan hanya perbedaan dialek atau perbedaan tanda bacanya saja. Dan sekarang kita lihat, riwayat Quran Hafs secara bertahap memperoleh kepopuleran hampir universal di dunia muslim, terutama sejak pencetakan Al-Quran modern. Hampir semua edisi litograf Al-Quran yang telah dicetak dalam 2 abad terakhir telah mengikuti pembacaan asyik melalui Hafs. Edisi cetak Al-Quran yang sepenuhnya disuarakan yang dimiliki jutaan muslim di dunia saat ini mencerminkan bacaan Imam Hafs, dan pada waktunya versi ini kemungkinan akan menjadi satu-satunya bacaan yang digunakan di seluruh dunia Islam. Sekarang bacaan versi Hafs ini digunakan sekitar 95% di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Masa ikhtiar ditutup dengan Ibn Mujahid. Dia melakukan standarisasi pembacaan Al-Quran yang disuarakan seperti yang telah dilakukan oleh Utsman pada teks konsonannya. Sama seperti yang terakhir telah menstandarisasi satu teks untuk seluruh komunitas muslim dengan menghancurkan kodeks lain yang ada, demikian pula Ibn Mujahid menetapkan 7 bacaan kanonik tetap dengan melarang semua qiraat yang lain yang digunakan saat itu. Sebagaimana teks yang dibakukan oleh Utsman tidak dapat dianggap sebagai reproduksi Al-Quran yang sempurna persis seperti yang disampaikan oleh Muhammad, karena yang menetapkan kodeks hanya satu orang, Said ibn Sabit, atas kebenaran pribadi Khalifah Utsman ibn Affan. Jadi 7 bacaan yang dikanonisasi oleh Ibn Mujahid tidak dapat diterima sebagai cerminan yang tepat dari sabati ahruf yang dibicarakan oleh Muhammad atau 7 ahruf yang berbeda. Sekali lagi, justru karena itu hanyalah bacaan dari para qori yang terkemudian yang dipilih secara sewenang-wenang oleh redaktur atas kemauan dan kebijaksanaan sendiri dari Ibn Mujahid. Jadi tadi kita melihat bahwa dari sekitar 50 qiraat atau pembacaan Quran yang berbeda pada zaman Ibn Mujahid, kemudian Ibn Mujahid itu mengambil 7 diantaranya dan menetapkannya sebagai kanon atau standar pembacaan Al-Quran pada waktu itu. Dan keputusannya ini didukung oleh Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Tetapi Ibn Mujahid di dalam bukunya dia menulis sendiri bahwa dia tidak sependapat dalam 6 atau 7 hal mengenai bacaan yang dia tetapkan sendiri. Dan Ibn Mujahid menulis ada sekitar 64 kesalahan transmisi atau transmission error di dalam kiraat-kiraat yang dia pilih sendiri. Dan ini semua ditulis oleh Ibn Mujahid di dalam bukunya. Saya akan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Profesor Sadiha Nasser di dalam video yang terpisah dengan video ini. Dan sekarang kita lihat teman-teman. Kemudian 10 kiraat kembali dipilih. Jadi Ahmad ibn Musa ibn Mujahid tahun 936 memecahkan masalah bacaan-bacaan yang berbeda. Pada waktu itu ada sekitar 50. Dia memilih 7 dari sistem kiraat atau bacaan sebagai standar atau kanon. Kemudian Al-Jazari tahun 1429 Masehi menambahkan 3 kiraat lainnya sebagai bacaan standar yang diterima. Membaca kiraat non-kanonik sejak itu dilarang dan dapat dihukum. 2 pembaca Al-Quran terkenal diadili karena membaca varian yang tidak dapat diterima. Ibn Miksam tahun 222 Hijriah atau tahun 936 dan Ibn Sanabut tahun 323 Hijriah atau tahun 935 Masehi. Keduanya dipaksa untuk menarik kembali bacaan Qur'annya. Ini ada di dalam Christopher Melchert, Ibn Mujahid and the Establishment of the Seven Quranic Readings halaman 5. Hasilnya, setelah Al-Jazari menambahkan 3 kiraat baru, sekarang ada 10 sistem kiraat atau pembacaan atau vokalisasi kanonik untuk Al-Quran versi Utsman. Beginilah 7 kiraat atau ahruf dan varian yang muncul dari ketidakjelasan teks menjadi 10 kiraat Al-Quran Utsman. Inilah mengapa ada versi yang berbeda dari Al-Quran saat ini. Oke, ini kita ambil dari slide-nya J. Smith. Jadi ada sekitar 50, mungkin lebih ya, tapi dari sumber-sumber Islam mereka mengatakan ada sekitar 50 kiraat atau pembacaan yang berbeda pada waktu zaman Ibn Mujahid, dan Ibn Mujahid menetapkan 7 diantaranya. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Ini adalah 7 pembaca yang ditetapkan oleh Ibn Mujahid tahun 936.
Nafi Al-Madani dari Madinah, perawinya Kalun, dan ini menjadi Quran versi Wars yang sekarang. Kemudian yang kedua ada Ibn Kathir Al-Makki dari Mekah, perawinya adalah Al-Basi, menjadi Quran versi Kunbul yang sekarang. Yang ketiga, Abu Amr Ibn Al-Ala, pembacanya dari Basra, perawinya Al-Duri, dan ini menjadi Quran versi Al-Susi yang sekarang. Yang keempat, Ibn Amir Ad-Dimashqi dari Damaskus, perawinya adalah Hisham, menjadi Quran Ibn Dakwan yang sekarang. Yang kelima, Ashim Ibn Abi Al-Najud dari Kufah, perawinya adalah Syubah, dan ini menjadi Quran versi bacaan Imam Hafs yang sekarang ini juga dipakai di Indonesia. Kemudian yang keenam, Hamzah Az-Zaliyat dari Kufah, perawinya adalah Kalaf, menjadi Quran versi Kalat yang sekarang. Yang ketujuh, Al-Kisai dari Kufah, perawinya Al-Laid, dan ini menjadi Quran versi Al-Duri yang sekarang beredar. Ini 7 bacaan yang dipilih oleh Ibn Mujahid. Kemudian Al-Jazari menambahkan 3 qiraat lagi, yaitu dari Abu Ja'far, Medina, perawinya adalah Isa Ibn Wardan, menjadi Quran versi Ibn Jumas yang sekarang. Kemudian Yakub Al-Yamani dari Basra, perawinya Ruwais, ini menjadi Quran versi Rawi yang sekarang. Yang terakhir, Kalaf dari Kufah, perawinya Ishak, ini menjadi Quran versi Idris yang sekarang. Tetapi dari 10 qiraat yang berbeda ini pun, kita masih menemukan total sekarang hampir 37 versi bacaan Quran yang berbeda. Dan Anda melihat, bedanya di situ ada sekitar 93.263 perbedaan. Sekarang kita mau melihat bahwa 7 bacaan atau qiraat yang ditetapkan tadi baik oleh Ibn Mujahid kemudian ditambahkan 3 oleh Al-Jazari, itu jaraknya jauh sekali. Kalau kita lihat Muhammad mati kira-kira tahun 632 Masehi, Utsman mengkanonisasi tahun 652 Masehi. Kemudian jaraknya sekitar 84 tahun dari Utsman. Ya, ini pembacaan pertama Ibn Amir Ad-Dimashqi dari Damaskus, teman-teman. Nah, bagaimana dengan Quran versi Hafs yang dipakai oleh Muslim sekarang? Kira-kira terpaut 164 tahun kemudian. Apakah tidak ada perubahan perkembangan bahasa, transmisi, dan sebagainya, teman-teman? Jadi, dari sini kita membuktikan bahwa Quran yang mereka pakai sekarang belum tentu dan tidak sama dengan Quran pada zaman Muhammad. Mengapa kita tidak bisa yakin bahwa Quran versi Hafs yang sekarang ini dihafalkan dan dipakai oleh Muslim seluruh dunia merupakan Quran yang sama pada zaman Muhammad? Karena kalau kita melihat dari sejarah yang sudah saya bentangkan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa mereka membakar sumber-sumber atau dokumen-dokumen aslinya, teman-teman. Pada zaman Abu Bakar, mereka membakar dokumen lainnya, ya. Kemudian pada zaman Utsman ibn Affan, juga mereka membakar dokumen-dokumen tertulis. Ya, kemarin kalau kita lihat zaman Al-Hajjaj bin Yusuf juga dia menetapkan kanon Quran versinya dan dia membakar Quran versi Utsman, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita lihat dari manuskrip yang tersisa saat ini, ya tidak komplit, tidak utuh, dan bahkan kita tidak punya manuskrip zaman Utsman, teman-teman. Ya, sehingga Quran yang sekarang dipakai oleh Muslim itu 100% diklaim hafalan Imam Hafs. Kalau hafalan ya kita tidak bisa membandingkan dengan manuskrip yang ada karena manuskripnya juga tidak komplit dan tidak ada pada waktu zaman Utsman, ya. Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman, ini adalah tradisi Islam, sirah, hadis, tafsir, dan tarik. Kalau kita melihat ini semuanya terlambat ditulis, ya. Jadi Muhammad mati tahun 632, Utsman mengkompilasi Quran kira-kira tahun 652. Nah, biografi atau sirah, ya, yang pertama ditulis itu adalah Ibn Hisham yang mereka masih punya saat ini. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa sirah sebelum Ibn Hisham, teman-teman, tapi udah hilang semuanya. Kemudian Ibn Hisham ini mengatakan dia mengedit tulisan Ibn Ishaq, di mana tulisan Ibn Ishaq ini juga hilang, teman-teman, nggak ada. Jadi yang mereka punya yang paling tua saat ini adalah Ibn Hisham, itu tahun 833 Masehi. Ini merupakan biografi Muhammad yang pertama. Kemudian kita melihat hadis. Hadis ini ya, pertama kali ditulis tahun 870, dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita lihat, teman-teman, dari Muhammad mati sampai biografi pertamanya ditulis,
Jaraknya adalah 200 sampai 290 tahun. Kemudian hadits ya dari Muhammad mati sampai Imam Al-Bukhari mengumpulkan itu jaraknya 238 tahun. Makanya mereka memakai ini diceritakan dari ini diceritakan, diriwayatkan dari ini dan sebagainya ya teman-teman ya. Karena tidak ada saksi matanya sudah mati pada waktu itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat tafsir dan tarik ya yang paling tua adalah Al-Tabari tahun 923. Ini jaraknya terpaut 291 tahun. Nah, ini berbeda dengan manuskrip Alkitab, teman-teman. Ya, Alkitab itu ditulis pada waktu saksi-saksi mata masih hidup pada zaman Rasul. Makanya dalam kitab-kitab kita tidak pernah ditulis ini diceritakan dari ini diceritakan dari ini dari ini, dengar dari ini, nggak pernah, teman-teman. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis pada waktu rasul-rasul masih hidup. Dan terakhir adalah kitab Wahyu. Dan setelah kitab Wahyu, gereja menutup kanon Alkitab. Kenapa? Karena saksi mata para rasul sudah mati. Yang terakhir mati adalah Rasul Yohanes. Makanya kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang diterima sebagai standar oleh gereja. Sekarang kita melihat kodifikasi Quran kelima oleh Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kanonisasi Quran kelima di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Menurut Profesor University Notre Dame, Gabriel Said Reynolds, di dalam bukunya Quran in its Historical Context, variasi bacaan memberikan kekacauan yang cukup bagi pemerintah Mesir untuk mencoba menghapus semua bacaan kecuali satu versi. Kemudian pada tahun 1924, komite yang ditunjuk pemerintah di Kairo memilih salah satu bacaan yang diterima, yaitu versi Hafs dari Ashim yang berasal dari tahun 745 Masehi untuk digunakan di seluruh sistem pendidikan agama Mesir. Terjemahan ini segera diadopsi di seluruh dunia. Sejumlah besar bacaan yang bersaing kemudian dihancurkan dengan menenggelamkannya di Sungai Nil, yaitu di dalam bukunya Al-Quran dan subteks Alkitabnya. Mushaf Kairo tidak disusun dari naskah kuno manapun, melainkan diklaim murni hafalan. Sedangkan Al-Quran yang dicetak yang digunakan secara luas oleh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, dan kemudian dikembangkan menjadi versi yang standar, disebut dengan edisi Mesir atau juga dikenal dengan edisi Royal Kairo tahun 1924 atau edisi Raja Fuad. Sebab edisi cetakan ini diperkenalkan di Mesir di bawah kekuasaan Raja Fuad dan di bawah pengawasan Universitas Al-Azhar. Edisi ini didasarkan pada qiraat atau bacaan atau hafalan Imam Hafs dan pertama kali dicetak di Kairo tahun 1924 atau 1344 Hijriah. Abu Amr Hafs ibn Sulaiman ibn Al-Mughirah ibn Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi atau dikenal sebagai Imam Hafs, ini hidup antara tahun 706 sampai 796 Masehi, mempopulerkan bacaan ayah tiri sekaligus gurunya Abu Bakar Ashim ibn Abi Al-Najud Al-Asadid. Bagaimana Quran versi Hafs ini dipilih? Tahun 1924, Departemen Pendidikan Kairo Mesir mempunyai masalah dengan teks yang standar karena mahasiswa pada waktu itu bertanya, mereka bingung ya, mengenai 30 bacaan Quran yang berbeda-beda yang beredar saat itu. Kemudian mereka ke Al-Azhar University di Kairo dan meminta Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Haddad untuk memilih satu versi bacaan saja. Dia memilih versi Hafs sebagai bacaan resmi di Kairo saja. 29 versi bacaan lainnya mereka kumpulkan dan tenggelamkan di Sungai Nil. Bacaan versi Hafs sukses distandarkan di seluruh Mesir. Kemudian, tahun 1985, Raja Fat bin Abdul Aziz Al Saud menstandarkan versi Hafs menjadi Quran yang beredar di seluruh dunia. Di dalam bukunya, Studi dalam Dua Transmisi Al-Quran PhD Brocket halaman 86, faktanya seluruh edisi Arab 1924 ini, baik teks simbol konsonan, bentuk grafik maupun vokalisasinya, dinyatakan diambil dari sumber lisan atau hafalan. Oleh karena itu, satu-satunya teks kufan murni di bawah pembacaan Hafs murni adalah hadis yang berusia 400 tahun, jauh lebih tua dari kumpulan sahih yang banyak diperdebatkan. Sekarang kita bandingkan sejarah kanonisasi Alkitab dengan Quran. Muslim tidak mempunyai manuskrip
Quran Zaman Utsman. Referensi bukunya Anda bisa baca dari Introduction to the Science of the Quran oleh Abu Ammar Yasir Qadhi. Halaman 199 dikatakan bahwa Quran yang digunakan sekarang, sekitar 95%, adalah hafalan Hafs atau versi Hafs. Quran ini dicetak dan diedarkan oleh Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1924, kemudian direvisi tahun 1936. Versi yang banyak dipakai adalah versi hafalan Hafs an Asim, dipakai Muslim pada umumnya. Versi lainnya yang beredar adalah versi Wars an-Nafi, sebanyak 3% beredar di Algeria, Maroko, sebagian Tunisia, Afrika Barat, dan Sudan. Quran versi Kalun an-Nafi sebanyak 0,7% dipakai di Libya, Tunisia, dan sebagian Qatar. Kemudian Quran versi Ad-Duri an Abu Ammar dipakai 0,3%, dipakai di sebagian Sudan dan Afrika Barat. Versi Ibn Amir dipakai 1% di sebagian Yemen. Ya, sekarang kita melihat dari bukunya The Introduction to the Sciences of the Quran, Yasir Qadhi, bahwa Quran versi Hafs an Asim dipakai sekitar 95% Muslim secara dunia atau general ya. Kemudian Wars an-Nafi dipakai 3% di Algeria, Maroko, sebagian Tunisia, Afrika Barat, dan Sudan. Kalun an-Nafi dipakai 0,7% di Libya, Tunisia, dan sebagian dari Qatar ya. Kemudian Ad-Duri an Abu Amir itu dipakai 0,3% di sebagian Sudan dan Afrika Barat ya. Kemudian Ibn Amir dipakai 1% di sebagian daripada Yemen. Nah, ini adalah tabel daripada qiraat yang dipakai saat ini. Oke, ini kalau kita lihat timeline-nya ya, ada 10 qiraat atau sistem bacaan yang berbeda-beda dari Quran dan ada 20 murid yang menjadi perawinya, ya Anda lihat di situ. Sekalipun faktanya sebenarnya ada sekitar 100-an perawi Quran, ya. Jadi memang ada sekitar ratusan pembacaan Quran yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita menemukan sekitar 37 versi Quran yang berbeda. Nanti saya akan memberikan linknya di mana Anda bisa membeli Quran versi-versi yang berbeda ini secara online. Asim ibn Abi al-Najid dari Kufa. Siapakah dia? Asim mendapat hafalan Quran dari, kami diberitahu dia menerima Quran dari Zar bin Hubais, Abu Abdul Ar-Rahman al-Sulami, dari Abu Ammar al-Shaybani, yang menerimanya dari Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, dan Ibn Mas'ud dari Kufa. Ibn Sa'd berkata, Asim dapat diandalkan tapi membuat banyak kesalahan dalam pelafalannya. Abdul Allah bin Ahmad berkata, Al-Amash menghafal tradisi dengan lebih tepat dibandingkan Asim. Yakub bin Syufan berkata, pelafalannya dalam tradisi mengandung beberapa keraguan atau kebingungan. Ibn Ulayya berkata, semua yang bernama Asim sangat payah dalam mengingat tradisi. Ya, katanya begitu ya. Nah, kemudian Ibn Karash berkata, transmisinya dalam tradisi Quran mengandung beberapa hal yang ditolak. Al-Ukaili berkata tidak ada masalah dengan Asim kecuali ingatannya yang payah soal tradisi menghafal Quran. Al-Daraqutni berkata Asim mempunyai memori yang payah. Hamad bin Salma berkata Asim menjadi linglung di akhir hidupnya. Nah, kalau pendapat-pendapat mengenai Asim ini yang menjadi patokan dari Imam Hafs ya, ini bapak tirinya Imam Hafs, dikatakan seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa percaya Quran ini hanya dari sebuah hafalan, teman-teman? Ya, kita menyadari bahwa hafalan kita tuh sangat terbatas. Bahkan kita nggak tahu, minggu kemarin aku tuh makan apa, udah lupa. Ya, dan ini diandalkan oleh hafalan. Ya, jadi kita bisa lihat sendiri, teman-teman ya, bagaimana kacaunya pembacaan Quran yang ada sekarang. Sekarang kita lihat perawinya, Hafs ibn Sulaiman al-Asadi dari Kufa tahun 708-790 Masehi. Hafs dibesarkan oleh Asim di Kufa. Hafs sendiri berkata dia selalu ada bersama Asim ketika menghafal kecuali satu kata di surah Al-Rum, Quran surah 30 ayat 54. Al-Dahabi berkata Hafs bisa diandalkan dalam bacaan, konsisten dan akurat, tapi tidak dalam pelafalan tradisi Quran. Ibn Abi Hatim, transmisi pembacaan Quran Hafs ditolak. Utsman al-Darimi dan lainnya mengatakan dia tidak dapat diandalkan. Ibn al-Madini mengatakan Hafs sangat lemah dalam pembacaan tradisi Quran, dan saya sengaja menghindari transmisi Quran dari dia. Al-Bukhari menyatakan Hafs ditolak oleh para penyusun kamus biografi. Al-Daraqutni menyatakan Hafs lemah dalam ingatan.
Al-Saji mengatakan Hafs adalah salah satu rantai tradisi yang menghilang. Transmisi Qur'annya mengandung banyak tradisi yang sangat objektif. Salih bin Muhammad mengatakan tradisinya tidak dicatat dan pelafalannya sangat objektif. Ibn Karas mengatakan Hafs seorang pembohong dan ditolak karena mengada-ada hadis. Kalau Anda membeli Quran versi Hafs, teman-teman, di bagian mukadimahnya akan ada bagian page A, ya, seperti yang sudah saya bentangkan di layar ini. Anda bisa lihat, itu adalah bahasa Arabnya. Hafs adalah anak tiri dari Hashim. Nama lengkapnya adalah Hafs ibn Sulaiman ibn Al-Mughirah Al-Ashadi Al-Kadiri. Hafs belajar mengaji Al-Quran dari Hashim. Hashim mempelajarinya dari Abdullah ibn Habib. Rantai ini diambil dari Utsmani Mushaf, dicetak oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjelaskan lebih lanjut. Al-Quran seperti hadits memiliki rantai perawi yang menelusuri kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengarnya dari Jibril, yang mendengarnya dari Allah Ta'ala. Setiap bacaan memiliki rantai perawi otentiknya sendiri. Jadi bukan hanya hadis yang memiliki rantai perawi, ya teman-teman. Quran juga memiliki rantai perawi karena tidak ada manuskripnya. Ya, nggak ada tulisannya, itu nggak ada. Ini murni hafalan, ya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Berikut ini adalah rantai perawinya. Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi dari pembacaan Hashim bin Abi An-Najud Al-Kufi. At-Tabi'i dari pembacaan Abi Abdirrahman Abdullah bin Habib As-Sulami pada otoritas Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan Said bin Tabit dan Ubay bin Ka'b di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengarnya dari Jibril, yang mendengarnya dari Allah Ta'ala atau Allah yang Maha Tinggi. Tapi sekalipun demikian, ya, kita tidak ditinggalkan manuskrip bacaan Utsman maupun manuskrip daripada Hafs, teman-teman. Ya, jadi Hafs punya murid, muridnya punya murid, terus begitu, ya, rantai periwayatnya ditelusuri kembali, teman-teman. Nah, itulah caranya mereka menghafalkan Quran yang sekarang ini. Siapakah Imam Hafs? Siapakah Hafs yang hafalan versinya dipakai 95% umat muslim di seluruh dunia? Kita akan melihat rantai periwayat atau sanad hafalannya versi Hafs. Mushaf atau lembaran-lembaran riwayat yang diturunkan oleh Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asdi Al-Kufi dari bacaan atau qiraat Imam Hashim bin Abu Al-Nujud Al-Kufi, daripada pembacaan Abdul Rahman Abdullah bin Habib As-Sulami, daripada pembacaan Rahman bin Affan, daripada pembacaan Ali bin Abi Thalib, daripada Zaid bin Sabit, daripada Ubay bin Ka'b, daripada Muhammad, daripada Jibril, dan ini terdapat di halaman A Riwayatul Mushaf di dalam Quran. Siapakah Imam Hafs? Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Al-Bazar Al-Asadi Al-Kufi, atau lebih dikenal sebagai Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, yang hidup antara tahun 709 sampai 796 Masehi, adalah seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran. Ia merupakan perawi qiraat Hashim Al-Kufi yang juga merupakan ayah tirinya. Ia merupakan murid istimewa dibandingkan murid-murid lainnya yang mempelajari Al-Quran dari Hashim. Ia merupakan seorang guru para qari di Kufah, kemudian ia pindah ke Baghdad dan menjadi guru qiraat di sana. Kemudian pindah ke Mekah dan menjadi guru qiraat di sana. Ia meriwayatkan qiraat kepada banyak muridnya. Sebagian besar mushaf Al-Quran yang ada di dunia sekarang ini adalah qiraat riwayat Hafs dari Hashim. Kalau tadi kita sudah melihat, Hafs tidak bisa diandalkan dalam pelafalan Quran dari beberapa pendapat para ulama-ulama sejamannya. Ini adalah beberapa laporan tentang Imam Hafs. Dan Abdullah ibn Imam Ahmad berkata, aku mendengar ayahku berkata, Hafs ibn Sulaiman Abu Umar Al-Qari ditinggalkan di dalam hadisnya atau Matruk Al-Hadits. Sari ibn Muhammad Al-Baghdadi berkata, hadisnya tidak tertulis dan semua hadisnya adalah manakir atau hadis mungkar, adalah dari seorang perawi yang lemah, dan itu juga bertentangan dengan hadis otentik. Abu Rahman ibn Yusuf Karas berkata, dia adalah pembohong, ditinggalkan atau matruk, dan dia biasa mengarang hadis. Abu Hatim ibn Hibban berkata, dia biasa mencampur rantai transmisi dan biasa menyatakan marfu beberapa laporan mursal, dan dia biasa mengambil dari buku-buku orang dan menulisnya dan menceritakannya tanpa mendengarkan mereka.
Ibn Adi berkata, As-Saji memberitahu saya bahwa Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi memberitahu saya, dia berkata, saya mendengar Yahya ibn Ma'in berkata, Hafs ibn Sulaiman dan Abu Bakar ibn Ayas adalah orang-orang yang paling berpengetahuan di qiraah dari Asyim, dan Hafs lebih baik dalam qiraah daripada Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah saduk, dan Hafs adalah pembohong. Quran yang ada sekarang tinggal 30%. Sarjana Sunni yang dihormati Al-Hafiz Jalaluddin Al-Suyuti merupakan sarjana Mesir tahun 1445-1505 Masehi. Menulis bahwa Umar bin Khattab berkata di Saqifa bahwa Al-Quran memiliki 1.027.000 huruf. Ini ada di dalam tafsir Al-Itqan fi Ulum Al-Quran oleh As-Suyuti halaman 88. Al-Quran yang ada saat ini hanya memiliki sekitar 300.000 sampai 323.000 huruf. Jadi hanya sekitar 30%-nya saja, sepertiganya. Menurut penelitian Umar bin Khattab, Al-Quran seharusnya memiliki kurang lebih 90 bagian. Jalaluddin As-Suyuti ini menulis tafsir Al-Jalalain. Hadis terkuat dan paling otentik tentang Al-Quran mengalami semacam tahrif atau distorsi adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Al-Kafi. Ini adalah buku yang dipegang kaum Syiah, ya, atau hadis sahih dari kaum Syiah. Inilah hadisnya. Abu Abdullah berkata, Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad memiliki 17.000 ayat. Quran yang ada sekarang hanya tinggal 6.666 ayat saja. Jadi laporannya sama, hanya tinggal 30% atau sepertiganya saja. Sumbernya adalah Al-Kulaini Al-Kafi volume 2, Kitab Fadi Al-Quran. Tradisi periwayat halaman 634. Hadis nomor 28. Al-Majlisi mengatakan bahwa hadis ini adalah muwatak atau handal di dalam kitab Mir'at Al-Uqol volume 12 halaman 525. Al-Majlisi pertama, yaitu ayah dari Al-Majlisi, mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih atau otentik. Ada dalam Radah Al-Mutakon, volume 10, halaman 21. Hur Al-Amili mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih atau otentik di dalam Al-Fawaid Al-Tusiyah, topik nomor 96, halaman 483. Berikut ini adalah komentar Al-Majlisi setelah ia menilai hadis ini di dalam Mir'at Al-Uqol. Hadis ini adalah sahih dan jelas bahwa periwayat hadis ini dan hadis sahih lainnya seperti hal ini jelas tentang Al-Quran yang dipersingkat dan diubah. Dan menurut saya ini mutawatir di dalam artinya. Membuang narasi ini atau hadis ini akan membuat kita menolak semua akbar narasi secara umum. Sumbernya adalah Al-Majlisi, Mir'at Al-Uqol, volume 12 halaman 525. Salah satu kitab Ahmad bin Muhammad bin Sayyar, kitab Al-Qaraat, ia meriwayatkan hadis yang sama persis tepatnya. Kalimat yang sama dengan rantai periwayat yang sama yang disajikan dalam Al-Kafi. Al-Nuri memiliki kitab Al-Qaraat dari Ahmad bin Muhammad bin Sayyar, dan ia meriwayatkan hadis ini di salah satu bukunya dengan rantai yang sama. Ahmad bin Muhammad al-Sayari dalam kitab Al-Qaraat meriwayatkan dari Ali bin Al-Hakam dari Hisham bin Salim. Dia berkata bahwa Abdullah berkata Al-Quran yang Jibril bawa kepada Muhammad memiliki 10.000 ayat. Sumbernya adalah Al-Nuri Fadi Al-Kitab halaman 235. Inilah yang dikatakan Al-Nuri tentang hadis itu. Jadi dalam salinan saya itu ada yang salah dan tampaknya kata saba'ah atau 7 telah dihilangkan sebelum asrah atau 10. Matan dan sanad yang sama ini ada di dalam Al-Kafi. Ini menunjukkan bahwa Al-Nuri telah mengatakan untuk beberapa alasan kata 7 sebelum kata 10 dihapus dari salinan buku Al-Sayari. Tetapi dia mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya ada 7 sebelum angka 10, menjadikannya 17.000 ayat telah diturunkan dari Jibril kepada Muhammad dan bukan 10.000 ayat. Ya, ini kalau Anda mau baca dalam bahasa Arab aslinya bahwa wahyu yang diturunkan oleh Jibril ada sekitar 10.000 ayat. Tetapi dari pernyataan Al-Nuri tadi kita melihat bahwa ada angka 7 sebenarnya yang dihilangkan. Jadi tepatnya 17.000 ayat. Ya, dan ini sama dengan kesaksian-kesaksian hadis lainnya.
Ini ada di dalam kitab Revelation and Falsifications atau Pewahyuan dan Pemalsuan dari kitab Al-Qiraat oleh Ahmad bin Muhammad Al-Sayari. Dan kalau Anda lihat di situ yang di dalam kotak, ini adalah hadis nomor 16 halaman 9 dari kitab Al-Qiraat dari Ahmad bin Muhammad Al-Sayari dengan narasi yang sama. Dan sekarang orang-orang muslim mencoba mengatakan bahwa hadis ini lemah dan sebagainya, yang mereka melihat dari rantai periwayatnya. Tetapi beberapa buku-buku Islam atau sumber-sumber Islam lainnya mengatakan hadis ini adalah sahih dan otentik. Mushaf Quran. Dalam sejarah Islam, mereka yang mempunyai mushaf Quran adalah antara lain Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakar, Ummu Salamah, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair. Ibn Mas'ud sendiri merupakan salah satu sahabat yang menerima bacaan Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad, mengetahui turunnya beberapa surah dari dalam Al-Quran, serta salah satu sahabat yang ditetapkan Nabi sebagai tempat bertanya tentang Al-Quran. Pengutusan beliau untuk mengajar Al-Quran dan menjadi kadi atau hakim di Kufah oleh Khalifah Umar merupakan bukti kredibilitas Ibn Mas'ud dalam bidang Al-Quran. Beberapa karakteristik yang menonjol dari naskah Ibn Mas'ud diantaranya adalah: pertama, perbedaan urutan surah atau tartib al-suwar dengan mushaf Utsmani yang ada sekarang. Ibn Nadim mengutip Al-Fadi bin Sadan, saya melihat susunan surah dalam mushaf Ibn Mas'ud sebagai berikut: Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, yaitu tanpa Al-Fatihah. Kedua, beberapa ulama seperti Ibn Nadim atau Asyuti menyatakan bahwa dalam mushaf Ibn Mas'ud setidaknya ada beberapa surah yang hilang, yakni surah Al-Fatihah, Al-Falaq surah 113, dan An-Nas surah 114. Karena menurut Ibn Mas'ud itu adalah doa dan bukan perkataan daripada Allah. Sekarang kita simak komentar dari Masruk, seorang perawi yang terkenal yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang muslim pada masa itu, Ibn Mas'ud dianggap sebagai sosok yang otoritasnya paling terkemuka dalam hal Quran. Juga diakui sebagai faqih dan hafiz, guru dan kadi bagi penduduk Kufah. Ia senantiasa menyertai Nabi dalam bepergian dan tidak absen dalam banyak peristiwa yang kritis. Juga tercatat turut dalam sejumlah peperangan bersama-sama dengan Nabi, yakni dalam Perang Badar, Perang Uhud, Kandak, dan pada tahun ke-6 Hijriah, ikut sumpah setia Bayat Ar-Ridwan di lembah Hudaybiyah. Dengan demikian, ketika wahyu-wahyu turun kepada Nabi yang memang tidak mengenal tempat dan waktu khusus, dengan demikian, Ibn Mas'udlah orang yang paling sempat dan mampu mencatat setiap wahyu secara akurat dan benar. Itulah antara lain yang menjadi sebab Ibn Mas'ud berani bersumpah, demi Allah, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran tanpa ku ketahui latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitabullah dibanding aku. Meskipun begitu, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Klaim beliau mengetahui semua latar belakang diturunkannya setiap ayat yang dicatatnya cukup masuk akal. Itulah mengapa dia berani menolak surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat 113, dan surat An-Nas 114 sebagai wahyu. Karena latar belakang kedua surat tersebut diketahuinya sebagai bentuk doa yang dipanjatkan Nabi untuk mendapatkan perlindungan ilahi bagi kedua cucunya Hasan dan Husain. Dia pasti tidak asal ngomong dan berkata sembarangan. Ibn Mas'ud bahkan sudah membuktikan otoritasnya dalam satu acara khusus di mana dia mendemonstrasikan mengaji hingga lebih dari 70 surat, di mana Nabi sendiri hadir yang ternyata tidak ada seorang pun di antara hadirin yang menyalahkan bacaannya. Ini ada di Sahih Muslim volume 4 halaman 1312. Hal ini membuktikan bahwa kumpulan 70 surah yang dibacanya adalah sahih di hadapan Nabi dan terbukti bacaannya di hadapan khalayak umum. Mengapa Muslim tidak mengambil bacaan dari mushaf Ibn Mas'ud? Sekarang cobalah berpikir sedikit logis. Karena ternyata Ibn Mas'udlah yang telah terbukti, bukan Said bin Sabit ataupun Utsman atau yang lainnya yang berani berkata lugas apa adanya. Ibn Mas'ud mengatakan, saya mendapatkan langsung dari Rasulullah 70 surat ketika Said masih kanak-kanak. Apakah kini saya harus membuang apa yang saya peroleh langsung dari Rasulullah? Ini ada dalam Ibn Abi Dawud, kitab Al-Masahif halaman 15. Sekarang saya berani bertaruh bahwa muatan politis sangat kental ketika Quran dibukukan. Karena menurut saya ketika itu,
Seolah-olah ada matahari kembar, di mana Ibnu Mas'ud yang pintar berhadapan dengan Utsman yang punya kuasa. Jadi itulah jawabannya kenapa kelak Said dan Utsman tidak sedikit pun merujuk kepada ke-70 surah kanon yang sahih milik Ibnu Mas'ud tersebut. Bahkan nampak sekali rivalitas tersebut dengan tanpa menyertakan Ibnu Mas'ud untuk duduk di dalam panitia pembukuan Quran, bahkan menjadikannya tempat berkonsultasi pun tidak. Bahkan sekedar kilas balik, Muhammad sendiri sempat diperintahkan Allah untuk berkonsultasi kepada para pembaca kitab Taurat dan Injil ketika beliau ada keraguan. Quran 10 ayat 94 dan Quran surah 16 ayat 43. Dengan melihat bahwa kapasitas Ibnu Mas'ud ini dan fakta bahwa jumlah surat dan ayat yang diturunkan di Mekah dengan volume hampir 70% dari total wahyu adalah jauh lebih besar daripada yang diturunkan di Madinah, jelaslah bahwa keabsahan mushaf Ibnu Mas'ud menjadi paling berwibawa. Tidak ada orang yang bisa membantah kecuali menyembunyikan saja bahwa Ibnu Mas'udlah salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran dan tanpa tandingan untuk surat-surat Makkiyah. Bahkan Khalifah Umar bin Al-Khattab di dalam suratnya kepada penduduk Kufah secara konsekuen mengkonfirmasikan keteladanan dan ilmunya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku mengutamakan Abdullah bin Mas'ud atas diriku, maka tuntutlah ilmu darinya. Berdasarkan catatan, Ibnu Mas'ud bukan saja diqualified oleh Nabi, melainkan juga oleh Jibril menurut tradisi. Karena dia dikatakan turut hadir ketika Muhammad sedang mereview Al-Quran dengan Jibril setiap tahunnya. Dan dialah yang telah berhasil mengumpulkan 90 surah. Ini ada dalam Ibnu Sa'd, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, volume 2, halaman 441-457. Maka ketika ia masih menyaksikan kedua surah 113 dan surah 114 hadir sebagai bagian mushaf Utsmani, Ibnu Mas'ud pun berkata, jangan menulis ke dalam Al-Quran apa yang bukan bagiannya. Al-Quran yang dimiliki Ibnu Mas'ud lebih dikenal dan disepakati oleh banyak umat Islam. Ketika Utsman memerintahkan agar semua kodeks harus dihancurkan dan hanya kodeks Said bin Sabit yang harus dilestarikan, reaksi Abdullah ibn Mas'ud sangatlah besar. Dia berkata, saya tidak menyesatkan mereka dalam kurung orang-orang Kufah. Tidak ada ayat di dalam kitab Allah yang saya tidak tahu di mana itu diturunkan dan mengapa itu diturunkan. Dan jika saya tahu ada yang lebih mempelajarinya di dalam kitab Allah dibandingkan saya akan pergi ke sana dan saya akan menemui dia, saya akan berangkat. Katanya ya, sekalipun dengan menggunakan unta katanya. Merujuk pada otoritas yang diberikan kepada Said bin Thabit dan Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata, saya membacakan dari utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam 70 surah ketika telah saya sempurnakan sebelum Said ibn Thabit memeluk Islam. Ketika Utsman memerintahkan penghancuran kodeks Ibn Mas'ud memberikan khutbah di Kufah dan berkata, sembunyikan naskah itu, aku lebih suka membacanya lebih baik sesuai dengan bacaan Nabi yang aku cintai lebih dari Said bin Thabit. Demi dia, selain yang tidak ada Tuhan, aku belajar lebih dari 70 surah dari bibir Rasulullah. Semoga Allah memberkatinya. Sedangkan Said ibn Thabit masih muda, memiliki 2 ikal rambut dan bermain-main dengan anak-anak kecil. Az-Zuhri berkata, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah memberitahuku bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak suka Said bin Thabit menyalin masohif. Dan dia berkata, hai orang muslim, hindari menyalin mushaf dan membaca ini demi Allah. Maksudnya mushaf Said bin Thabit. Ketika aku menerima Islam, dia hanyalah seorang pria kafir, artinya Zaid bin Thabit. Dan tentang hal inilah Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai kaum Al-Irak, masohif yang ada padamu sembunyikan mereka. Karena sesungguhnya Allah berfirman, dan barang siapa menyembunyikan sesuatu, dia akan datang dengan apa yang disembunyikannya pada hari penghakiman. Surah 3 ayat 161. Jadi temuilah Allah dengan masohif yang kamu sembunyikan itu maksudnya, ya. Kemudian Az-Zuhri berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa beberapa orang di antara sahabat Rasulullah yang paling saleh tidak menyukai pandangan Ibn Mas'ud itu. Ini ada di dalam Jami' At-Tirmidzi, volume 5, buku 44, hadis nomor 3104. Jadi kalau kita melihat, Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan tetapi dengan tulisan. Bukan seperti telepon game seperti ini. Abdul kencing sambil berdiri. Ini ayat yang diturunkan. Kemudian yang berikutnya sudah terdistorsi. Abdul kencing sambil lari.
Perawi berikutnya, Abdul kencing lari-lari. Kemudian sampai ke generasi berikutnya menjadi Abdul lari terkencing-kencing. Dan generasi yang ada sekarang sudah nggak tahu lagi Abdul berkata apa. Jadi Al-Quran itu ditransmisikan dengan ini diceritakan dari ini berkata dari ini berkata dari ini. Ya. Bahkan hadis pun demikian, tetapi tidak dengan Alkitab, karena itu Alkitab tidak memerlukan perawi, karena ditulis langsung dan disalin terus-menerus dengan cara ditransmisikan lewat tulisan, bukan hafalan. Oke, ini adalah slide-slide terakhir mengenai kanonisasi Quran. Kita akan melihat sedikit mengenai standarisasi hadits. Oke, tadi kita sudah membandingkan timeline waktunya, di mana biografi Muhammad yang pertama kali ditulis adalah 200 tahun setelah Muhammad meninggal, yaitu Sirah Rasulullah, ditulis oleh Ibnu Ishaq. Buku aslinya telah hilang, dan yang beredar sekarang adalah kopian para ulama dari tulisan Sirah Ibnu Hisham, yang diyakini merupakan kopian dari buku Ibn Ishaq, tahun 704 sampai 768 Masehi. Sirah Ibn Hisham tahun 1306 sampai 1360 Masehi ini merupakan yang paling dipercaya dari kalangan Sunni. Sirah Ibn Hisham atau Al-Sirah Al-Nabawiyah merupakan ringkasan dari catatan Ibn Ishaq, dan ada editan atau koreksi-koreksi penambahan-penambahan Ibn Hisham. Ibn Hisham hanya meriwayatkan mendengar cerita Ibn Ishaq berkata, karena buku aslinya sudah hilang. Kitab Ibn Hisham ini juga sudah tidak ada. Yang ada hanya kopian dari para penerusnya yang mengklaim mengkopi dari buku Ibn Hisham. Ibn Hisham menulis 50 buku yang sebagian besar hilang. Nah, kalau kita bandingkan, Alkitab atau Injil-Injil ini merupakan biografi daripada Yesus, ya. Jadi merupakan sirah hadis daripada Yesus. Itu ditulis 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Dan pada waktu itu para rasul atau saksi-saksi mata masih hidup. Nah, jadi kita bisa bandingkan bahwa biografi Muhammad ditulis setelah semua saksi mata mati. Ya, sedangkan Injil-Injil yang merupakan memoir para rasul atau ingatan para rasul mengenai kehidupan daripada Mesias itu ditulis pada waktu saksi-saksi sejarah masih hidup dan bisa mengkonfirmasinya. Ya, ini perbedaannya. Nah, kata sirah ini berasal dari saraha yang berarti perjalanan hidup. Sedangkan sejarah ini berasal dari kata syajarah atau syajaratun berarti pohon. Sirah Nabawiyah ini bersumber hanya dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat para sahabat Nabi. Sedangkan sejarah ini melalui sumber primer, bukti-bukti dan rujukan yang kukuh. Bukti sekunder dari hasil penyelidikan dan lisan atau para saksi. Sirah mengkhususkan kepada seseorang individu, sedangkan sejarah kepada peristiwa dan pelakunya. Kedudukan fakta sirah Nabawiyah tidak bisa berubah karena kejadian telah tercatat di dalam Al-Quran, hadis, dan riwayat para sahabat, tidak ada yang baru. Sedangkan sejarah bisa saja berubah dengan ditemukannya sumber ataupun bukti yang lebih awal atau jelas dari sumber sebelumnya, bukti-bukti yang lebih tua. Sirah Nabawiyah berisi rincian kisah hidup Rasulullah, yakni asal muasal, suku, nazab, keadaan masyarakat sebelum dia dilahirkan, dan sebagainya. Kemudian berlanjut kepada kelahirannya, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi, serta perjuangannya menegakkan Islam sampai akhir masa hidupnya. Injil ini merupakan biografi sejarah kehidupan Yesus yang mencatat silsilah kelahirannya, kehidupannya, peristiwa-peristiwa yang penting, perkataan-perkataan atau hadits daripada Yesus, ajarannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Penulis adalah saksi-saksi mata dan pengumpulan informasi dari para saksi mata yang masih hidup zaman itu. Tidak seperti Islam, Kristen mempunyai sumber-sumber non-Kristen. Simpulannya, biografi Muhammad yang beredar sekarang berasal dari tahun 1300 Masehi, yaitu 668 tahun setelah Muhammad meninggal. Muhammad diperkirakan meninggal tahun 632, di mana semua saksi-saksi sejarah tentang siapa Muhammad sudah meninggal. Biografi dan hadis Yesus, yaitu keempat Injil, ditulis dalam kurun waktu 20-30 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Injil tertua ditulis sekitar tahun 50 Masehi, yaitu Injil Markus dan Matius, dan Injil terakhir adalah Injil Yohanes, tahun 95 Masehi.
Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang merupakan murid Yesus dan saksi mata. Injil Markus ditulis dari sudut pandang Rasul Petrus yang masih hidup pada waktu itu. Maka Injil Markus disebut juga Injil Petrus. Autograf Injil memang sudah hilang, tetapi manuskrip yang kita punya lebih dari 24.000 yang bisa dibandingkan untuk merekonstruksi autograf daripada Injil ini. Hadis Muhammad, kita hanya menyoroti hadis Sunni yang merupakan mayoritas Islam. Ada 6 hadis yang sahih yang disebut dengan Kutubul Sittah atau 6 kitab. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Jami At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Urutan ini berdasarkan yang paling sahih. Buku aslinya sudah hilang. Dan yang beredar sekarang ini merupakan kopian dari para muridnya yang mengklaim ini adalah kopian dari kitab hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim tahun 870 sampai 915 Masehi. Hadis ini dikumpulkan bukan dari saksi mata langsung, melainkan dari para perawi atau sanad, yaitu saya mendengar dari ini berkata dari ini berkata dari ini bahwa Muhammad berkata demikian. Jadi selain Muslim tidak mempunyai mushaf versi Utsman, pada video berikutnya kita akan belajar mengenai manuskrip-manuskrip Quran. Muslim bahkan tidak mempunyai hadis tulisan Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua hadis yang paling sahih. Ya, sekarang kita lihat dulu nih. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basra, Mesir, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad sampai Asia Barat. Di Baghdad, Al-Bukhari sering bertemu dengan ulama besar Ahmad bin Hanbal. Di kota itu, dia bertemu dengan 80.000 perawi hadis dan mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Sayangnya, buku asli tulisan Imam Al-Bukhari sudah tidak ada. Dari 600.000 hadis, Imam Bukhari memilih sekitar 7.000-an hadis sahih, atau di beberapa riwayat lain sebanyak 7.270 hadis, dan di riwayat lainnya sebanyak 7.397 hadis, jadi sekitar 7.500-an ya kira-kira. Di antara murid-murid Imam Al-Bukhari yang terkenal adalah Imam Muslim, ini yang menulis Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, dan Al-Tirmidzi. Sahih Bukhari disusun antara tahun 830 sampai 846 Masehi selama 16 tahun. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan uji karbon C14 terhadap manuskrip kuno kitab Sahih Bukhari yang tersimpan di British Library School of Oriental and African Studies (SOAS) di London, ternyata manuskrip tersebut diidentifikasi ditulis pada tahun 1185 sampai 1186 Masehi atau ditulis pada abad ke-12. Sedangkan Imam Al-Bukhari wafat itu tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi, yaitu pada abad ke-9. Jadi ada jarak 300 tahun dari autograf Sahih Al-Bukhari dengan manuskrip ini. Manuskrip tertua dari kitab Sahih Al-Bukhari. Manuskrip kitab Sahih Al-Bukhari yang tersimpan di British Library ini memang bukan manuskrip asli tulisan tangan Imam Bukhari, tetapi hanya merupakan manuskrip salinan. Indikasi manuskrip ini disalin atau ditulis ulang dapat kita temukan melalui bukti internal teks. Karena pada awal teksnya tertulis frase atau kalimat berikut, Akhbarana Al-Bukhari, atau Al-Bukhari memberitahu kami. Anda lihat tulisan Arabnya di situ, yang ditulis di awal riwayatan hadis. Jadi ini kata Al-Bukhari katanya, ya. Jadi manuskrip ini memang tidak ditulis langsung oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Anda bisa bayangkan, Quran versi Utsman, manuskripnya sudah tidak ada. Kita sudah tidak bisa membandingkan Quran yang sekarang dengan apakah Quran ini sama dengan pada zaman Muhammad, setidaknya versi Utsman. Kemudian hadis yang paling sahih yang mereka percayai, yaitu Al-Bukhari, tidak ada tulisan aslinya. Jadi apa yang kita harapkan dari Islam yang sekarang ini, teman-teman? Al-Jami atau biasa dikenal dengan kitab Sahih Muslim merupakan kitab atau koleksi hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi yang hidup antara tahun 202 hingga 261 Hijriah. Dia merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Koleksi hadis ini di kalangan Muslim Sunni
adalah koleksi terbaik kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Dari sekitar 300.000 hadis yang dia kumpulkan, hanya sekitar 4.000 yang telah diteliti selama hidupnya dan dapat diterima keasliannya. Sahih Muslim terbagi menjadi beberapa kitab, di mana tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Judul bab tersebut menunjukkan fikih Imam Muslim terhadap hadis-hadis yang termuat di dalamnya. Sahih Bukhari bersama dengan kitab Sahih Muslim disebut sebagai As-Sahihain atau dua kitab sahih rujukan utama. Dalam menyusun kitab sahihnya, Imam Muslim tidak memberikan nomor. Di kemudian hari baru ditambahkan nomor pada Sahih Muslim untuk memudahkan perujukan hadis. Oke, sampai di sini teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mulai membuka manuskrip Quran.